Cek 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 cek. Halo sobat Mime, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja supaya bisa upload lancar terus. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Shenlangnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Kaisa dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata saat ini Shenlang dia akan menyerang Zhang Tuo hanya dengan 2000 pasukan yang dia miliki. Yang tentunya itu adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. 2000 menyerang 20.000. Dan di sini Kaisar untuk dapat membantu menyelamatkan Shenlang, di sini Kaisar yang meminta kepada Patua Kasim untuk segera menulis sebuah dekret untuk mengangkat Zhang Tuo menjadi seorang bangsawan. Dengan begitu diharapkan kalau Zhang Tuo bakal melepaskan Shenlang. Dan apa yang diucapkan dan diberikan oleh Kaisar adalah sebuah umpan agar Zhang Tuo mau melepaskan Shenlang. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Zhang Tuo sendiri saat ini dia pun telah tahu kalau Shenlang akan melakukan sebuah penyerangan kepada dirinya. Tapi dengan 2000 pasukan yang dimiliki oleh Shenlang memangnya bisa apa Shenlang melakukannya kepada mereka. Dan di sini untuk Zhang Tuo dia juga tahu kalau konsekuensi terberat yang bisa dilakukan oleh Shenlang adalah meminta bantuan dari kerajaan Qian untuk dapat menyerang dirinya. Tapi dengan benteng kuat yang dia miliki, benteng peninggalan dari Sunan, di sini Zhang Tuo dia pun yakin kalau Shenlang gak bisa melakukannya karena benteng ini sungguh sangat kuat. Bahkan benteng ini hanya memiliki satu akses masuk dan juga keluar, yang artinya Shenlang gak memiliki sebuah cara lain selain menembus area pertahanan yang mereka miliki yang dijaga oleh 20.000 orang. Yang tentunya hal itu membuat Shenlang gak akan mungkin dapat menaklukkan tempat ini. Dan itu membuat Zhang Tuo dia pun yakin penuh percaya diri kalau dia akan memenangkan ini semua dan mengambil semua kredit kemenangan yang telah didapatkan oleh Shenlang setelah dia membantu menyingkirkan keluarga Su. Dan untuk Zhang Tuo dia pun langsung memimpin pasukannya untuk segera menyerang dengan Shenlang, melawan Shenlang. Tapi setelah beberapa saat pertempuran terjadi, ternyata tidak ada sebuah kontak langsung. Di sini Shenlang dengan pasukan kavaleri hanya melakukan sebuah serangan-serangan provokasi kecil-kecilan yang tentunya membuat Zhang Tuo dia jadi kesal. Dengan cara seperti ini tentunya itu akan membuat keunggulan pasukan yang dimiliki oleh diri yang nggak terlalu banyak berpengaruh. Bahkan saat ini Shenlang dia memaksa pasukan dari Zhang Tuo untuk masuk ke dalam sebuah celah kecil yang sulit untuk dapat dimanfaatkan oleh Zhang Tuo dengan jumlah pasukan karena celahnya terlalu kecil hingga unggul pasukan pun tidak cukup untuk dapat membantu mereka mengalahkan pasukan yang dimiliki oleh Shenlang. Yang membuat Zhang Tuo dia pun tahu kalau ini adalah sebuah formasi padat yang dimiliki oleh Shenlang dan satu-satunya cara adalah melempar batu untuk dapat menghentikan pergerakan dari Shenlang. Yang membuat Zhang Tuo dia pun mencoba untuk dapat memanfaatkan trabequet ataupun etapul yang telah ditinggalkan oleh Sunan untuk mengusir pasukan Shenlang yang saat ini menumpuk di celah kecil itu. Dengan diharapkan serangan-serangan ini dapat membubarkan pasukan Shenlang yang terkonsentrasi kecil di celah kecil itu. Namun ternyata untuk dapat melakukannya juga nggak mudah karena trabequet ini juga harus digusur, digeser dulu agak sedikit ke depan yang membuat mereka juga membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 4 hari untuk dapat merakit ulang dan juga menggeser katapult itu. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Shenlang dia juga mendapatkan sebuah dekret yang diberikan oleh Putri Ningyi dan untuk dekretnya berbunyi pulang. Shenlang diminta pulang untuk segera kembali ke ibu kota yang tentunya hal itu nggak mungkin dapat diterima oleh Shenlang. Selain Shenlang yang mendapatkan sebuah dekret, ternyata Zhang Tuo juga mendapatkan sebuah dekret yang memang sebelumnya telah disiapkan oleh Kaisar dan dekret itu diberikan juga oleh Putri Ningyi. Dan di sini untuk Zhang Tuo ketika dia mendapatkan sebuah dekret, dia pun menangis terharu ketika dia perjuangannya pada akhirnya dihargai oleh Kaisar yang membuat Putri Ningyi yang melihatnya dia pun merasa agak gimana gitu. Seorang jenderal besar masa iya sampai nangis-nangis begini. Menjijikkan ucap dari Putri Ningyi. Tapi di sini Putri Ningyi dia pun juga bertanya kepada Zhang Tuo apakah dia terluka ketika dia mencoba untuk dapat merebut tempat ini. Dan untuk Zhang Tuo dia pun mengatakan ya, dia mendapatkan sebuah luka karena memang ketika dia mencoba untuk mengambil mansion ini mendapatkan sebuah perlawanan yang sangat amat mengerikan hingga membuat dirinya juga harus terluka seperti ini. Dan ditunjukkan kalau memang ada banyak bekas luka di tubuhnya yang membuat Putri Ningyi dia tahu kalau ini semua adalah sebuah permainan karena dia tahu Zhang Tuo dan juga pasukannya tidak mendapatkan perlawanan apapun. Tapi ini dia kejam dengan dirinya sendiri, pikir dari Putri Ningyi. Namun di sini untuk Zhang Tuo
Setelah dia menunjukkannya, Putri Ningyi pun oke, tutuplah itu lagi. Dan di sini Putri Ningyi dia pun akan membacakan dekret yang membuat Zhang Tuo dia pun langsung berlutut. Dan ketika dekret itu dibacakan dan berbunyi kalau Zhang Tuo akan diangkat menjadi seorang bangsawan bergelar membuat Zhang Tuo dia pun kaget. Dia pun terkejut ketika dia mendapatkan gelar Padahal diharapnya kalau dia akan mendapatkan gelar Marquess, mengingat lokasi dan juga wilayah yang ditinggalkan oleh Sunan sungguh sangat luas. Tapi mendapatkan cuma gelar membuat Zhang Tuo dia pun sadar betul kalau sepertinya ini adalah sebuah hukuman yang diberikan oleh kaisar, yang membuat Zhang Tuo dia pun berpikir kalau sepertinya dirinya prestasinya tidak sebesar yang didapatkan oleh Shenlang. Hingga membuat Zhang Tuo dia pun meraung berteriak, dia pun bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh kaisar. Padahal nyatanya di sini Zhang Tuo dia pun mengutuk kepada kaisar yang hanya memberikannya gelar padahal dia mengharapkan dia mendapatkan gelar Marquess, yang tentunya itu membuat Zhang Tuo dia pun benar-benar tidak terima. Bahkan dia mengancam di dalam hati kalau dia akan menjadi Sunan yang akan melakukan sebuah pemberontakan. Tapi yang dia ucapkan beda dengan apa yang ada di dalam hatinya, di mana dia menerima ini semua dan dia bersyukur telah mendapatkan perhatian dari kaisar. Dan itu membuat Putri Ningyi yang melihatnya dia agak sedikit jijik ketika dia melihat orang-orang yang memiliki sikap seperti ini, yang benar-benar tidak tahu malu. Namun setelah memberikan sebuah dekret yang dibacakan oleh dirinya, di sini Putri Ningyi dia juga mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah tugas dan dia ingin membawa Shenlang kembali ke ibu kota, yang tentunya hal itu membuat Zhang Tuo dia pun agak sedikit kesal juga ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata Shenlang akan dibawa ke ibu kota. Dan itu membuat Zhang Tuo dia pun berpikir kalau sepertinya Shenlang akan diselamatkan, yang membuat dirinya nggak bisa menyingkirkan Shenlang. Tapi di sini untuk Zhang Tuo ketika dia diminta oleh Putri Ningyi juga untuk membubarkan pasukannya jangan terlalu banyak di tempat ini, kembalikan ke kotanya. Di sini Zhang Tuo dia pun menolaknya dan dia mengatakan kalau dia tidak bisa mengembalikan pasukannya dulu, dia ingin tetap membawa pasukannya sebanyak 20.000. Itu yang membuat Putri Ningyi dia pun berpikir kalau sepertinya ini orang tua dirinya memiliki sebuah rencana lainnya, yang membuat Putri Ningyi sebenarnya dia ingin sekali menyingkirkan Zhang Tuo sama seperti apa yang ada dipikirkan dari kaisar dan juga Shenlang. Hanya saja saat ini Putri Ningyi nggak bisa melakukannya, apalagi saat ini untuk Zhang Tuo selain dia memiliki pasukan, dia juga dijaga oleh 2 orang master, yang tentunya itu akan sangat sulit bagi Putri Ningyi untuk jika ingin menyingkirkan Zhang Tuo secara langsung. Tapi ya sudahlah, karena memang urusannya di tempat ini sudah selesai. Di sini Putri Ningyi dia pun memutuskan untuk pergi. Dan setelah Putri Ningyi pergi, di sini Zhang Tuo dan juga putranya mereka memiliki sebuah rencana untuk membangun kekuatan tempur mereka, dan mereka juga menyingkirkan orang-orang kaisar yang ada bersama dengan dirinya dan menggantikannya dengan orang-orang yang setia dengan dirinya. Dan setelah Putri Ningyi pergi, membuat Zhang Tuo dia pun segera ingin membangkitkan keluarga Zhang, menggantikan keluarga Sunan, memiliki kekuasaan dan juga pasukan pribadi yang setia dengan dirinya. Sedangkan untuk Putri Ningyi setelah dia pergi dari tempat Zhang Tuo, dia pun kembali ke tempat Shenlang, di mana dia mengatakan kalau saat ini sepertinya Zhang Tuo dia memiliki sebuah rencana untuk menggunakan ketapul itu untuk dapat menyerang pasukan Shenlang yang ada di celah itu, yang tentunya itu akan sangat amat berbahaya karena mereka akan menggiring Shenlang menuju area terbuka. Dengan adanya di area terbuka dengan 2.000 pasukan, tentunya akan sangat sulit bagi Shenlang untuk dapat mengalahkan Zhang Tuo yang memiliki 20.000 pasukannya. Jadi di sini Putri Ningyi dia pun meminta kepada Shenlang untuk mengurungkan niatnya untuk dapat melawan Zhang Tuo. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan tidak, dia tetap harus menyingkirkan Zhang Tuo. Di mana Shenlang dia telah bersumpah kalau dia akan menyingkirkan seluruh anggota keluarganya, hanya saja akan meninggalkan satu, yaitu Zheng Huangshan yang merupakan istri dari anak buahnya. Dan di sini apa yang diucapkan oleh Shenlang tentunya membuat Putri Ningyi agak sedikit kesal karena Shenlang tidak mau mengikuti apa yang diminta oleh kaisar untuk segera kembali ke ibu kota, yang tentunya membuat Putri Ningyi dia pun mengatakan kepada Shenlang dengan 2.000 pasukannya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi dia dapat mengalahkan Zhang Tuo. Kau seperti bermimpi. Tapi untuk Shenlang gak peduli dengan itu semua dan dia percaya dengan ini semua, dia percaya dengan rencananya. Dan untuk Shenlang dia juga bertanya kepada Putri Ningyi apakah Putri Ningyi tahu siapa orang yang paling dipercaya oleh Shenlang. Dan untuk Putri Ningyi dia pun mengatakan Zhang Choi. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Shenlang, hanya saja dia masih memiliki satu orang lainnya lagi, yaitu Sunan, yang tentunya membuat Putri Ningyi dia pun bingung dengan apa maksud dari Shenlang. Di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau Sunan adalah orang yang sangat amat cerdas, sangat kuat dan juga sangat
luar biasa. Tapi sayangnya dia adalah orang yang memiliki sebuah kelemahan, dan kelemahannya adalah sebuah keserakahan. Dan aku yakin dia tidak akan mungkin melepaskan mentionnya begitu saja, dan dia pasti telah memasang sebuah jebakan besar untuk mereka yang mencoba mengambil alih tempat itu. Ucap dari Shen Lang yang membuat di sini Putri Ningyi dia pun nggak habis pikir dengan apa yang ada di pikiran dari Shen Lang. Jadi di sini maksudnya, Shen Lang, apakah kau percaya kalau Zhang Tuo dia akan mendapatkan sebuah masalah dari sebuah jebakan yang telah disiapkan oleh Sunan? Dan hal itu pun dibenarkan oleh Shen Lang. Tapi tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh Putri Ningyi. Masa iya Shen Lang dia hanya berharap dengan sebuah jebakan yang telah dipasang oleh Sunan, dan tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh Putri Ningyi. Dan itu membuat Shen Lang dia nggak peduli dengan itu semua. Dan wajar jika saja Putri Ningyi tidak percaya, karena Putri Ningyi adalah seorang wanita. Apalagi sudah umur 30-an, entar lagi juga mau menopause, yang membuat Shen Lang pun digampar sama Putri Ningyi. Dan itu adalah sesuatu yang memang agak sensitif jika dikatakan kepada seorang wanita. Dan melihat Shen Lang yang digebuk, tentunya membuat Dumi dia pun mencoba untuk dapat membantu Shen Lang. Tapi di sini dia juga tahu kalau Putri Ningyi tidak memiliki sebuah niat jahat kepada Shen Lang. Dia hanya memberikan sebuah pelajaran yang membuat Putri Ningyi dia pun mengatakan kepada Dumi untuk tidak perlu khawatir, karena dia hanya ingin memberikan sedikit pelajaran kepada Shen Lang. Tapi Shen Lang yang lagi-lagi memberikan sebuah provokasi membuat Putri Ningyi ingin sekali lagi menggamparnya. Tapi ya sudahlah, di sini Putri Ningyi dia pun kesal dengan Shen Lang karena Shen Lang nggak mau mengikuti perintah dari Kaisar yang harus kembali ke ibu kota. Karena dia udah memberikan sebuah tugasnya, menjalankan tugasnya, jadi semua terserah Shen Lang maunya bagaimana, itu semua urusan Shen Lang. Ucap dari Putri Ningyi yang pergi meninggalkan Shen Lang begitu saja. Sedangkan di sisi lainnya saat ini pergerakan yang dilakukan oleh Putri Ningyi yang pergi meninggalkan camp milik Shen Lang seorang diri tentunya menarik perhatian bagi pasukan intai yang dimiliki oleh Zhang Tuo. Dan ketika pasukan itu melaporkan kepada Zhang Tuo, membuat Zhang Tuo dia pun senang ketika dia mendapatkan kabar kalau ternyata Putri Ningyi tidak membawa Shen Lang kembali ke ibu kota, yang membuat dirinya tahu kalau ini adalah waktunya bagi dirinya untuk dapat menyingkirkan Shen Lang dan juga 2000 pasukannya. Dan di sini dia pun langsung menyiapkan pasukan katapul miliknya untuk segera mengusir pasukan Shen Lang yang ada di area celah sempit. Namun ketika pasukan itu telah bersiap, di sini Zhang Tuo dia pun tiba-tiba aja mendapatkan sebuah laporan dari dokter militer yang mengatakan kalau saat ini wabah cacar telah tersebar di para pasukan penjaga, yang tentunya mengejutkan bagi Zhang Tuo. Apa? Di sini Zhang Tuo dia juga tahu kalau wabah cacar sangat amat berbahaya hingga membuat dirinya tidak memiliki banyak waktu dan dia harus segera menyingkirkan Shen Lang secepatnya sebelum wabah cacar benar-benar menyebar ke seluruh pasukan miliknya. Dan itu membuat Zhang Tuo di sini dia pun mulai berpikir kalau sepertinya ini semua adalah sebuah jebakan yang telah disiapkan untuk dirinya. Tapi di sini Zhang Tuo dia juga berpikir kalau sepertinya ini semua pasti ulah dari Sunan, karena bagi dirinya nggak mungkin saja Sunan dia akan melepaskan mentionnya begitu saja, hingga membuat dia pun sadar kalau dia telah masuk ke dalam sebuah jebakan yang telah disiapkan oleh Sunan, yang membuat Zhang Tuo dia nggak punya pilihan lain selain menyingkirkan pasukannya yang udah terkena cacar itu sebelum cacar itu menyebar kepada seluruh pasukan miliknya. Bahkan saat ini Zhang Tuo dia juga meminta kepada dokter militer untuk tidak memberitahukan kepada pasukannya tentang wabah cacar yang udah tersebar dan sekarang mulai menyerang Shen Lang yang ada di tengah-tengah celah yang memang sulit untuk dapat ditembus. Dan benar saja kini pasukan dari Zhang Tuo mereka pun menyiapkan ketapul mereka untuk dapat mengincar Shen Lang dan juga pasukannya. Tapi ketika dia akan melakukannya, di sini Zhang Tuo dia pun mendapatkan sebuah laporan dari bawahannya kalau pasukan yang dimiliki oleh Shen Lang mereka telah tarik mundur dan di luar jangkauan dari ketapul itu, yang membuat Zhang Tuo dia pun kembali meminta kepada pasukannya untuk kembali membongkar ketapul itu dan menggesernya jauh lebih ke depan. Dan itu pun dilakukan oleh Zhang Tuo dan lagi-lagi pasukan dari Shen Lang pun tarik mundur hingga membuat di sini ketapul yang digunakan oleh Zhang Tuo tidak lagi efektif. Tapi ternyata di sini juga masih masuk ke dalam rencana dari Zhang Tuo, karena itu akan membuat Shen Lang pasukannya juga akan sedikit demi sedikit tergeser ke area terbuka, yang akan membuat Zhang Tuo dia memiliki sebuah rencana untuk mengepung Shen Lang ketika dia ada di area terbuka. Dengan begitu maka dengan kekuatan 20.000 pasukannya dia dapat menyingkirkan Shen Lang di area terbuka. Namun pada malam harinya di sini Zhang Tuo lagi-lagi dapat mendapatkan laporan dari dokter militer kalau saat ini pasukan milik mereka telah terkena wabah cacar. Bahkan saat ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya. Lebih dari setengah mereka telah terkena wabah cacar, yang membuat Zhang Tuo dia pun tentunya terkejut ketika dia mendapatkan kabar kalau ternyata saat ini hanya tersisa 10.000 pasukan yang masih dapat bertahan, yang tentunya itu akan sangat amat berbahaya. Apalagi dia juga tahu
mereka yang terkena wabah cacar hanya dapat bertahan kurang dari 50%. Yang tentunya itu membuat Zhang Tuo dia pun menjadi sakit kepala. Apalagi di sini tiba-tiba aja dia pun mendapatkan sebuah provokasi yang diberikan oleh Xilang yang diteriaki oleh Dumi kalau mereka semua yang ada di tempat ini pasukan milik Zhang Tuo udah terkena wabah cacar. Padahal sebelumnya Zhang Tuo dia hanya memberitahukan kepada pasukannya kalau mereka semua terkena penyakit campak, bukan cacar. Tapi ketika Dumi melepaskan suara dan juga memberitahukan kepada seluruh pasukan dari Zhang Tuo kalau mereka telah terkena cacar, tentunya mengejutkan bagi orang tua ini. Apalagi saat ini Dumi dia juga memberikan sebuah pernyataan siapapun yang mau menyerah maka mereka semua bisa mendapatkan perawatan yang dimiliki oleh Shen Lang, maka mereka semua dapat selamat. Yang tentunya hal itu membuat para pasukan yang dimiliki oleh Zhang Tuo jadi bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Dan itu membuat Zhang Tuo mau tidak mau dia harus memutar otak bagaimana caranya untuk dapat menenangkan pasukannya dan juga menyingkirkan Shen Lang. Dan apa yang akan dilakukan oleh Zhang Tuo akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you.